Sekarang kita lanjutkan ke soal terakhir ya dari bagian elektrodinamika, soal yang paling panjang juga. Terdapat dua bola logam konsentris dengan jari-jari A dan B dengan A kurang dari B. Dipisahkan oleh medium yang memiliki konstanta dielektrik epsilon dan konduktivitas sigma. Pada saat T sama dengan 0, sebuah muatan listrik Q secara tiba-tiba diletakkan pada bola dalam. Hitung arus total yang mengalir melalui media sebagai fungsi waktu dan panas yang dihasilkan oleh arus ini dalam Joule. Lalu tunjukkan bahwa itu sama dengan penurunan energi elektrostatik yang terjadi sebagai akibat dari penataan ulang muatan. Nah, soal ini sudah masuk ke ini ya, medium yang memiliki konduktivitas lalu memiliki konstanta dielektrik juga. Belajar dari bagian A. Nah, konfigurasi sistemnya seperti apa? Konfigurasi sistem ya. Biar nggak bingung dulu. Kita dua bola logam konsentrik ya. Ini aja lingkaran ya. Nah, secara tiba-tiba di bola yang dalam ini ada muatan Q ya. Pokoknya ada muatan Q gitu. Nah, sedangkan yang sebelah sini itu ada mediumnya. Tugas kita adalah mencari arus yang mengalir melalui medium ini ya. Jadi di medium ini berbentuk bola, bayangkan 3 dimensi. Itu ada arus yang mengalir dari dalam keluar. Itu arus radial. Oke. Nah, karena ada konduktivitas, maka kita nanti akan perlu hukum Ohm. Oke. Kita mulai dulu dari apa persamaan-persamaan yang kita bisa pakai. Nah, yang pertama adalah hukum Gauss ya. Gauss ya. Untuk medium dielektrik ya. Nah, kalau medium dielektrik ya, kita pakai dulu. Tadi kan nabla.d ya. Kita pakai medan displacement field ya, D. Kalau di medium dielektrik. Nah, ini sama dengan rapat muatan bebas ya. Jadi yang bukan berasal dari polarisasi. Nah, di sini ya kita pakai dulu rho. Nanti rho-nya apa? Kita akan definisikan rho itu dari muatan muatan ini ya. Sebuah muatan Q ya, berarti ini muatan titik ya. Ya, nanti kita akan definisi di akhir aja. Kita tulis dulu secara umum rho. Nah, seperti ini. Berikutnya apa hubungan D dan E? Hubungan D dan E untuk medium dielektrik ya. Nah, ini dielektrik linear ya. Jadi kalau medium yang dielektriknya sifatnya linear, maka D itu sama dengan epsilon kalikan E. Jadi persamaan pertama, divergensi D sama dengan rho, ini berlaku untuk medium apapun. Kalau yang D sama dengan epsilon E, itu untuk medium yang linear. Di soal ini ya, karena nggak ada keterangan apa-apa, kita anggap aja mediumnya linear. Berarti nanti kita akan punya nabla dot D itu epsilon E. Berarti ya kita akan kembali ke bentuk yang seperti hukum Ohm di vakum ya. Ya, di vakum. Hanya aja epsilon 0 diganti epsilon. Berikutnya kita pakai hukum Ohm ya. Hukum Ohm. Nah, karena ada konduktivitas, maka nanti ketika ada medan listrik ya, itu akan muncul arus listrik ya. Dimana hukum Ohm itu menyebutkan bahwa rapat arus volume, artinya rapat arus volume itu arus dibagi luas ya. Walaupun namanya volume, tapi arus dibagi luas. J itu sama dengan sigma E. Oke. Nah, satu lagi apa yang kita bisa pakai, yaitu persamaan
kontinuitas ya, muatan. Kontinuitas muatan menunjukkan bahwa ya nanti ini terkait dengan apa ya? Arus ya, apa? Dari flux ya, atau ini sebenarnya arus ya dari yang dia apa? J ini kan menghasilkan arus ya. Nah, arus itu harus sama dengan perubahan muatan di daerah yang kita tinjau. Kalau kita ambil suatu daerah, arus yang masuk dan keluar itu harus ekivalen dengan perubahan muatan di daerah tersebut. Supaya tidak ada muatan yang hilang. Namanya kontinuitas. Nah, bentuknya adalah nabla dot J atau divergensi J itu sama dengan minus 2 rho per dot T. Nah, dari ketiga persamaan di atas ya, di hukum Gauss, lalu hukum Ohm, dan kontinuitas muatan, diperoleh ya. Yang pertama, nabla dot J. J itu apa? J itu sigma E. Berarti ini nabla dari sigma E. Oke. Atau sigma itu kan konstanta biasa ya. Berarti nabla dot E. Oke, ini sama dengan minus 1 sigma kali 2 rho per 2 T. Nah, nabla dot E itu sama dengan apa? Sama dengan rho per epsilon ya, dari hukum Ohm ya. Dari hukum Gauss ya. Nah, dari hukum Gauss yang ini, nabla dot E sama dengan rho per epsilon. Berarti ya kita masukkan aja. Ini pindah ke samping aja. Nabla dot E itu sama aja rho per epsilon 0 sama dengan ini. Artinya apa? Kita peroleh ya persamaan eh, do rho per rho sama dengan minus epsilon per sigma kalikan kebalik ya, sigma per epsilon per epsilon. Ya, ini C. Oke. Sehingga kita peroleh ya, diperoleh sehingga rapat muatan sebagai fungsi waktu ya. Rho itu sama dengan ya ini kan persamaan atas ya. Di rho per rho itu kan kalau ditegalkan jadi ln rho yang samping jadi min sigma per epsilon T. Atau kalau kita cari rho-nya, misalkan eh, rho awal itu adalah rho 0, berarti ya E pangkat minus sigma T per epsilon. Apa itu rho 0? Nah, rho 0 merupakan ya distribusi distribusi awal muatan ya, yaitu kondisi awal ya kan muatan titik yang diletakkan, jadi ya distribusi awalnya adalah muatan titik ya.
Oke, kita anggap aja di pusat koordinat ya. Ininya di dalam bola, jadi nggak pengaruh. Ini kalau muatan titik ya. Muatan titik itu rho-nya direpresentasikan oleh fungsi delta ya. Fungsi delta Dirac ya. Jadi rho 0 itu sama dengan Q delta dari R, Rxn. Rxn ini menunjukkan posisi kita ya. Kalau kalau pakai bentuk ini berarti muatan titiknya itu ada di pusat koordinat ya, di 0 ya. Karena kalau di 0 ini dia membentuk fungsi yang spike ya, yang tajam ke atas ya. Menunjukkan adanya muatan Q, tapi di daerah lain tidak ada. Berarti dari sini kita peroleh rho sama dengan rho 0 pangkat eksponensial ini. Nah, ini kita akan pakai untuk menghitung medan listrik ya. Kan menghitung arus tadi ya, arus itu perlu medan listrik ya, di hukum Ohm. Nah, medan listrik ya, dapat dicari dengan hukum Gauss. Hukum Gauss yang ini tadi itu merupakan bentuk turunan ya. Kalau kita bentuk integral, atau ini deh, eh, hukum Gauss itu kan perlu muatan yang terlingkupi di permukaan Gauss ya. Jadi ketika kita hitung ini hukum Gauss itu nanti sama kayak atas tadi ya. Nah, ini epsilonnya ganti epsilon biasa. Nah, lalu Q-nya itu kan adalah integral ya dari rho d tau. Oke. Nah, ini E4pi R kuadrat. Karena potensial kita muatan kita muatan distribusi muatan titik ya. Jadi ya sebenarnya ruas kanan ini kalau kita integralkan fungsi delta Dirac ya dengan volume ini kan melingkupi semua semua ini ya, semua daerah di permukaan Gauss kita ya. Jadi muatan Q pasti ada di dalam ada di dalam permukaan Gauss kita. Ya artinya fungsi delta Dirac kalau diintegralkan itu kan hasilnya satu ya. Kalau batasnya melalui 0 sesuai definisi kita ini berarti ruas kanan itu sama dengan Q. Nah, ini kita bisa ganti Q. Lalu, nah, ingat ada faktor bergantung waktu ya. E pangkat minus sigma per epsilon kali T. Ini sebenarnya kayak Q per epsilon aja, tapi Q-nya sekarang ada fungsi waktunya. Oke, dari sini kita peroleh E sama dengan mirip di listrik ya di muatan titik biasa 4pi epsilon R kuadrat, tapi ada faktor bergantung waktunya. Oke. Nah, kalau kita mau kasih nggak usah. Oke, dari E kita peroleh ya rapat arus volume J itu sama dengan sigma E. Jadi sama dengan ini semua dikali sigma. Ini sigma. Nah, ini rapat arus ya. Bagaimana dengan arus yang mengalir ya pada medium? Berarti kan bentuk mediumnya itu kan, nah, ingat konsep dari ini ya, konsep dari J. J itu
kalau kita gambar di sini, J-nya kemana? J itu kan sigma E-nya arah radial. Berarti J-nya akan arah radial juga, J-nya ke sini. Nah, ini arah J. Nah, J itu kan I per A. I per luas ya. Luas penampang. Nah, luas penampang apa? Luas penampang yang ditembus oleh arus kita. Arus kita karena radial. Luas yang ditembus adalah luas bola, yaitu 4 pi r kuadrat. Oke. Berarti kalau kita ingin mencari I, itu tinggal sebenarnya integral J dA. I itu integral, aku pakai S saja ya, biar konsisten. J ds, S itu luas. Nah, karena S-nya itu berupa ini, kulit bola, 4 pi r kuadrat, lalu J-nya di sepanjang kulit bola ini kan sama ya, berarti ini integralnya ya sama aja J dikalikan 4 pi r kuadrat. Atau kita peroleh I sama dengan ya ini semua dikali 4 pi r kuadrat ya. Berarti kita peroleh arus yang konstan. Besar ini. Ini adalah arus yang mengalir. Arus total ya. Lalu sekarang panas yang dihasilkan oleh arus. Nah, ingat ya kalau ada arus, berarti kan ada energi listrik yang terdisipasi atau terbuang. Nah, kalau daya yang terbuang itu kan I kuadrat kalikan R ya. R itu apa? R itu resistance ya, atau hambatan. Nah, bagaimana hambatan sistem kita ini? Kan kita nanti perlu mencari hambatan ya, untuk mencari energi yang terbuang oleh arus ini ya. Kita perlu mencari hambatan ya, sistem. Oke, sistem ini. Nah, ingat kalau dulu ya, kalau dulu kita punya ini ya, yang gampang ya, hambatan sistem. Kalau dulu kita punya sistem yang sederhana ya, misalkan ada suatu kabel, luas penampangnya ini A, panjangnya ini L, lalu ada resistivitas ya. Resistivitas itu adalah definisinya konduktivitas. Karena semakin konduktor sifatnya, semakin resistivitasnya semakin rendah ya. Nah, ini kan hambatannya R itu sama dengan rho L per A ya. Ini ingat ya, di buku SMA. Nah, ini berarti L per sigma A. Sekarang bagaimana kalau sistem kita kulit bola ya, kulit bola seperti ini? Berarti kan arusnya kan arahnya radial ya, arah arus. Nah, berarti karena arus ini arus radial, maka ini bentuk partisinya dr ya. Dr itu sama dengan dl per sigma dA. Misalkan kita ambil segmen sepanjang dl. Nah, karena ini arah arusnya radial, maka yang pertama dl itu sesuai arah. Nah, L ini kan kalau kita misalkan punya arus sana, misalkan arus listrik ke sana. Jadi perhatikan bahwa L itu adalah panjang yang searah dengan arus ya. Karena arusnya radial, dl itu sama dengan dr. Sedangkan untuk luas penampang, berarti luas penampangnya itu adalah luas penampang kulit bola ya, 4 pi r kuadrat. Oke. Dari sini kita peroleh ya bahwa dr itu sama dengan
dl itu dr per sigma kali 4 pi r kuadrat. Nah, hambatan total ya, kita integralkan aja. Jadi ini ada 1/4 pi sigma dari integral ya, dari keseluruhan ya, intinya dari semua segmen ya, dari A ke B. Ini kita ambil besarnya aja nanti, dr per r kuadrat. Ya, ini berarti kan 1/4 pi sigma ini dikalikan minus 1/n dari A ke B. Berarti ya ini sama dengan 1/4 pi sigma dikalikan 1/A min 1/B. Ini adalah hambatan. Dari sini daya yang terdisipasi oleh arus ya. Apa ya? Pakainya P ya. P itu kan ya I kuadrat R. Kita masukkan I-nya. I-nya kita kuadratkan. Ini tadi mana I? Ini kalau dikuadratkan berarti ini jadi kuadrat. Ini kuadrat. Ini kuadrat. Ini jadi E pangkat 2. 2 sigma. Lalu kalikan R. R-nya tadi. Oke, dirapikan saja ini menjadi 1/4 pi epsilon kuadrat ya. Kemudian Q kuadrat ya. Q kuadrat kalikan sigmanya jadi pangkat 1. Nah, ini kalikan faktor 1/A min 1/B. Dikalikan E pangkat minus 2 sigma per epsilon kali T. Nah, ini masih daya ya. Yang ditanya adalah berapa energi kan. Berapa panas yang dihasilkan ya, dalam joule. Berarti kita diminta energi panas yang dihasilkan ya. Energi total yang terdisipasi menjadi panas. Ya kita integralkan aja ya. Berarti energi terdisipasinya W itu integral dari 0 sampai kita tunggu sampai waktu yang sangat lama ya. Dari P dt. Ya masukkan P-nya apa? P-nya adalah ini kalikan dt. Oke, berarti W sama dengan yang nggak bergantung waktu kita keluarkan di luar. Lalu yang hasil integrasinya itu adalah minus epsilon per 2 sigma kalikan E pangkat minus 2 sigma per epsilon T. Ini dari 0 sampai infinity. Oke, ini kalau dimasukkan batasnya, kita akan peroleh W itu sama dengan, ya itu berarti ketika T-nya ini hasilnya 0, ketika 0 hasilnya adalah minus sigma per 2 epsilon. Berarti kita masukin batas, ini tinggal dikali suku yang depan ini, faktor yang depan ini kalikan epsilon per 2 sigma. Jadi sigmanya hilang, ini jadi 8 ya. Ini menjadi epsilonnya pangkat 1. Oke, ini adalah antisipasi menjadi panas. Sekarang kita diminta membandingkan dengan ini, dengan penurunan energi elektrostatik ya. Nah, kita bisa hitung energi elektrostatik ya di soal yang nomor 2 ya kalau nggak salah ya. Kita kan tadi sudah menghitung energi elektrostatik. Jadi kita hitung lagi di sini, kita pakai persamaannya, yaitu energi yang tersimpan ya oleh medan listrik ya. Nah, kita kan meninjau energi pada daerah ini ya, daerah antara A dan B ya, yang di media ini.
Berarti kita perlu cukup pakai setengah. Nah, formalnya sebenarnya kalau eh, di elektrik ya, itu D kalikan E. Ini sebenarnya D kali E. Tapi karena D itu sigma epsilon E, eh, jadi tinggal setengah epsilon kalikan E kuadrat. Seperti ini. Nah, kita masukkan setengah epsilonnya, epsilon E kuadrat ya. E-nya apa? E-nya ya medan medan listrik yang kita peroleh ya. E-nya tadi kan kita sudah mendapat. Nah, ini ya. Ini kuadratkan, berarti ini kuadrat. Ini jadi 16. E-nya kuadrat. Epsilonnya kuadrat. R-nya pangkat 4. Nya ya, atau ini dirapikan aja menjadi ini epsilonnya pangkat 1 yang di bawah ya. Lalu ini 32. Sekarang kita hitung energi total ya yang disimpan oleh medan listrik. U itu sama dengan ya integral U d tau ya. Nah, integralnya dari A ke B ya. NT dari A ke B. Nah, kita tinjau di media ini saja. Berarti U d tau. Nah, d tau-nya dan U-nya, masukkan U-nya yang atas ini. Lalu d tau-nya adalah 4πr kuadrat ya. dr. Jadi kita peroleh U sama dengan faktor yang di depan ini kita bisa sederhanakan. Yang diintegrasikan kita bisa sederhanakan menjadi P-nya hilang pangkat 1, ini jadi 8, kemudian ini jadi kuadrat. Ya, ini integralin aja ya sama kayak yang atas tadi ya. Ini akan menjadi Q kuadrat pangkat ini. Nah, di sini ada faktor min seper R dari A ke B. Jadi kita peroleh U sama dengan ya, ini dikalikan seper A kurangi seper B. Nah, jadi berapa perubahan energi yang disimpan oleh medan listrik? Delta U yaitu sama dengan energi awal ya dikurangi energi akhir ya. Kita hitung perubahannya. Jadi U0 dikurangi U ketika infinite ya. Ketika waktu yang sangat lama. Nah, ketika 0 ya itu kan persamaan atas ini T-nya 0 ya tinggal suku di depan ini ya. Ketika tak hingga, ini kan E pangkat min tak hingga itu mendekati 0 ya. Berarti ini U di tak hingga itu 0. Artinya perubahan energi yang tersimpan itu sama dengan Q kuadrat per 8pi epsilon seper A min seper B. Nah, sama ya. Jadi, kalau kita lihat energi yang terdisipasi jadi panas ya, W, itu sama persis dengan U. Nah, terlihat bahwa delta U ya. Delta U itu sama dengan W. Sehingga sesuai soal yang dikatakan di soal ya,
kaitkan dengan eh, sama dengan turunan energi elektrostatik ya. Di intinya adalah energi yang terbuang itu akibat proses penataan ulang muatan. Jika kita taruh muatan awal di sini, maka sistem ini akan berevolusi sedemikian rupa sehingga akan ada penataan ulang muatan. Kalau kita lihat medan listriknya, di awal itu ada nilainya ya. Tapi lama-kelamaan kan akan nol. Nah, nol itu berarti menunjukkan bahwa muatannya sekarang tersebar dengan merata ya. Akibat ya kan ada polarisasi dari dielektrik juga ya. Jadi ada min plus ya. Itu nanti bisa tersebar merata. Artinya ada penataan ulang muatan di sini. Ada muatan yang ditata ulang. Nah, proses penataan ulang muatan itu ah, itu akan mengakibatkan energi yang terbuang. Nah, itu yang ditunjukkan oleh energi panas yang dihasilkan oleh medan listrik. Sehingga energi yang terdisipasi oleh arus listrik dari arus listrik sama dengan energi yang berasal dari penataan ulang muatan. Oke, jadi kita sudah berhasil membuktikan ya bagian B. Oke, sekian pembahasan kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.